Ini adalah soal asli SIMAK UI tahun 2018 kemampuan IPA, yang mana soal ini berhubungan dengan integral tentu ya, karena sudah diketahui batas. Dan uniknya di sini ada trigonometri dan ada juga aljabarnya. Jadi soal ini cukup menarik ya. Ide untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mengetahui beberapa sifat tentang integral dan trigonometri ya. Karena di sini ada mengandung trigonometri yaitu fungsi cos. Yang pertama yang harus kita ketahui, jika kita punya dua buah fungsi, misalnya dari integral A sampai B, fx plus minus gx. Jadi bisa kita katakan dua buah fungsi. Kenapa? Fungsi yang pertama berbentuk trigonometri, fungsi yang kedua berbentuk aljabar ya. Kalau kita punya dua buah fungsi, bisa kita pisahkan ya. Jadi integral A sampai B, ya fx terlebih dahulu kita integralkan, dx plus minus integral dari A sampai B, gx dx. Ya, jadi tidak merubah tanda ya. Nah, jadi untuk mempermudah kita atau mempersingkat jawaban proses, jadi sebaiknya kita pisahkan saja. Kita selesaikan terlebih dahulu yang trigononya, baru yang aljabarnya ya. Jadi biar mempersingkat jawaban saja. Jadi kita gunakan sifat yang pertama. Ibaratnya inilah dasarnya atau dalilnya ya. Kemudian di sini kita punya bentuk cos min ya. Sudutnya berbentuk min. Nah, kita perlu mengetahui sifat cos min alfa. Cos min alfa itu nilainya adalah cos alfa ya. Nah, kalau kita ingat materi trigonometri, kenapa cos min alfa ini bernilai positif? Karena cos itu yang sudut min alfa ini terdapat pada kuadran keempat. Sementara di kuadran keempat yang positif satu-satunya hanyalah cos ya. Nah, jadi perlu kita ketahui juga. Kemudian kita akan mencoba mengintegralkan cos. Masih ingat nggak bagaimana integral dari cos AX tambah B? Cos AX tambah B. Hasil integralnya adalah, ya benar, 1 per A sin AX tambah B. Nah, jadi jangan lupa kita buat seper turunan dari sudut ini ya. Nah, kemudian juga kita, karena kita peroleh nanti nilai sin ini, setelah dicobakan tadi, kita dapatkan sin min alfa ya. Sin min alfa itu nilainya adalah min sin alfa. Ingat, kita sepakati bahwa sudut min alfa itu terdapat pada kuadran keempat. Yang positif itu hanyalah cos. Sementara untuk sin sama tan itu bernilai negatif. Nah, kemudian juga pada fungsi aljabar ini kita akan mendapatkan bentuk ini ya, per ini nih. Nah, kalau kita punya integral k fx dx, dengan k ini adalah koefisien ya. Jadi bisa kita mempermudah, kita keluarkan saja koefisiennya di depan, k integral fx dx. Nah, jadi ini sifat-sifat yang perlu kita pakai untuk menyelesaikan soal ini ya. Ini tidak perlu dihafalkan karena ini cukup mudah polanya. Untuk itu coba kita integralkan yang bagian trigonometri terlebih dahulu ya. Baik, dengan menggunakan dasar yang pertama kita coba selesaikan terlebih dahulu yang berbentuk trigonometri ini ya. Jadi ini kita pandang sebagai fx dan ini kita pandang sebagai gx. Dengan menggunakan sifat yang pertama, kita selesaikan terlebih dahulu yang fx-nya. Berarti integral dari min 2 sampai 0 ya, min 2 sampai 0 dari cos min v kx dx ya. Jadi kalau kita langsung integralkan semua mungkin akan memerlukan ruang yang cukup panjang ya. Dan juga dengan jawaban terlalu panjang kita akan pecah konsentrasi untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kita mendapatkan cos min v kx ya. Jadi kita bisa gunakan sifat yang kedua ini. Kalau kita punya cos min alfa itu sama dengan positif cos alfa ya. Jadi biar tidak negatif ya, biar lebih mudah saja. Berarti sama aja integral dari min 2 sampai 0. Ini bisa kita hilangkan minnya langsung ya. Yaitu cos v kx dx. Ini sudutnya v kx dx. Nah, sekarang bisa kita integralkan dengan mudah. Ingat integral dari cos AX tambah B, yang mana A-nya itu VK ya. Jadi yang selain variabel V sama K ini dipandang sebagai sebuah angka gitu ya.
Nah, jadi hasil integral cos AX tambah B adalah 1 A sin AX tambah B ya. Jadi ini hasil integralnya adalah 1 per V K, jadinya sin ya, sin V K X. Ya, jadi kalau kita sudah integralkan, kita kasih aja tandanya seperti ini, batas atasnya 0, batas bawahnya min 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan batas atas, batas bawah. Ketika kita masukkan batas atas, maka kita dapatkan 1 per VK sin VK kali 0 ya. Ini untuk batas atas dikurang batas bawah. 1 per VK sin min 2 ya. Jadi nilai X-nya min 2. Berarti min 2 VK kali ya. Nilai X-nya min 2. Kita letakkan saja di depan tadi ya. Jadi kita kurung saja karena sudutnya min ya. Nah, kita dapatkan di sini sin min 2 VK ya. Maka bisa kita gunakan sifat sin min alfa itu sama dengan min sin alfa ya. Jadi kalau kita keluarkan minnya yang ini kita letakkan di depan. Jadinya 1 per VK kali sin. Nah, di sini VK kali 0, maka jadinya nilainya 0 ya. Dan yang ini jadinya positif. 1 per VK sin 2VK. Nah, kita tahu bahwa nilai sin 0 itu 0. Maka untuk 1 per VK kali sin 0, maka nilainya 0. Ditambah, nah di sini perlu kita cermati, kita punya sin 2V ya. Sin 2V ini berarti sin 360. Jadi kita ketahui bahwa fungsi trigonometri ini merupakan fungsi periodik ya. Jadi di setiap nilainya 360 atau kelipatan 360, maka selalulah nilainya 0 ya. Ibaratnya K ini berapa kali berputarnya. Misalnya K-nya 1 berarti 360. Kalau K-nya 2, 720. Berarti 720 kembali nilainya itu ke 360. Selalu bernilai 0. Jadi untuk berapapun bilangan bulat K, berapapun nilainya, karena dia berbentuk 2V, merupakan fungsi periodik yang ketika di 360 nilainya 0, maka untuk 1 per VK kali sin 2 VK ini nilainya adalah tetap nilainya adalah 0. Jadi pada bagian pertama hasil integralnya adalah 0. Jadi bentuknya yang cukup menarik ini, hasil integralnya nilainya adalah 0. Itu bagian yang pertama. Kemudian coba kita integralkan bagian yang aljabarnya, kita bersihkan dulu. Kemudian kita lanjutkan untuk mengintegralkan bagian yang aljabarnya, berarti integral ini. Nah, untuk integral yang berbentuk aljabar ini, kita coba tuliskan dulu dari min 2 sampai 0. 6x kuadrat dikurang 10x ditambah 7 per K plus 2 dx ya. Jadi perhatikan untuk bagian penyebutnya tidak mengandung variabel ya. Maka ini bisa kita pandang sebagai sebuah koefisien ya. Nah, bagaimana cara memandangnya? Yaitu dari min 2 sampai 0. Jadi kita buat 1 per K plus 2 ya. 1 per K plus 2 dikalikan dengan 6x kuadrat min 10x ditambah 7 dx. Nah, menggunakan sifat yang terakhir ini, kalau kita punya konstanta ya, bisa kita letakkan di depan untuk mempermudah proses integral daripada kita ribet dalam bentuk pecahan. Jadi bisa kita buat, letakkan saja koefisien di depan, yaitu 1 per K plus 2 integral dari min 2 sampai 0 dari 6x kuadrat min 10x ditambah 7 dx. Nah, jadi ini kan lebih simpel jadinya karena hanya berbentuk persamaan kuadrat dan tidak diperoleh bagian pecahannya. Nanti di terakhir saja kita gunakan pecahan ini. Nah, untuk itu mari kita coba integralkan. Nah, integral dari 6x kuadrat, ingat proses mengintegralkan kita jumlahkan pangkat. Berarti ini ditambah 1 per, di bawah juga 2 tambah 1 ya. Nah, jadi kita dapatkan 6 per 3. Jadi 1 per K plus 2. 6 per 3 itu artinya 2 ya. X pangkat 3. Nah, kemudian kita integralkan pula 10x. Berarti kan ini 1 ditambah 1 ya. Per 1 tambah 1 gini ya. Maka 10 per 2 berarti min 5. X pangkat 2. Dan kalau kita punya sebuah angka, kalau kita integralkan cukup kita tambahkan saja variabelnya, itu X ya.
dengan batas dari min 2 sampai 0. Nah, ketika kita masukkan batas atasnya, berarti 0, 0, 0 dikali dengan ini. Maka untuk batas atasnya itu nilainya adalah 0. Maka cukup kita menyelesaikan batas bawahnya saja. Berarti 1 per K plus 2. Nah, berarti 2 kali min 2 dipangkatkan 3, yaitu min 8 ya. Kan min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 min 2 itu positif 4 dikalikan lagi dengan min 2 jadinya min 8. Kemudian min 5 min 2 dikuadratkan jadinya 4. Jadi ini langsung kita kuadratkan saja ya. Nah, yang di awal tadi nilainya 0 ya. Batas atas dikurang batas bawah. Nanti kita kurangi dengan yang ini. Ini kita kurung dulu. Batas atasnya tadi nilainya 0. Kemudian ditambah 7x. Berarti 7 kali min 2 ya. 7 kali min 2. Nah, ini untuk batas atas nilainya 0 dikurangi dengan batas bawah. Coba kita bersihkan dulu. Baik, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita lanjutkan, berarti batas atasnya 0 dikurang dengan ya 1 per K plus 2. 2 kali min 8 itu min 16. Ini min 20 dan min 14 ya. Nah, jadi nilainya adalah 0 dikurang 1 per K plus 2. Nah, di sini min 16, min 14, min 20. Nah, jadinya di sini min 50. Nah, jadi min 1 per K plus 2, min 50 jadinya positif ya. Jadi 1 per K plus 2 kali 50. Dan itu hasil keseluruhan integral ini nilainya harusnya K min 2 dan K plus 7 ya. K plus 7. Maka ini bisa kita kalikan ya, K plus 2-nya ke sini. Maka kita lanjutkan saja ke atas. Berarti 50 sama dengan K min 2, K plus 7, dan K plus 2 ya. Maka ini terdapat perkalian 3 buah fungsi linier ya. Dan ini kalau kita selesaikan dengan menggunakan polinomial, dengan menggunakan teorema faktor atau teorema sisa, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Maka kita gunakan insting kita bahwa 50 ini bisa diperoleh dari perkalian 3 buah bilangan ya. Nah, bilangan itu adalah 1 dikali 5 atau ya 1 kali 10 kali 5 lah ya kita anggap ya. Dan kita harus mencari nilai K yang memenuhi ya. Nah, bagaimana kalau kita pilih K-nya itu 3 ya? Karena kalau kita masukkan 3 ke sini, percobaan pertama kan kita harus mendapatkan angka 1 ya. Jadi K min 2, berarti kita cobakan untuk K-nya 3. Jadi ini sistem coba-coba tapi langsung kita dapatkan akurat ya. Coba kita tes, berarti 3 dikurang 2 itu 1. Kemudian 3 ditambah 7 itu 10. Dan 3 ditambah 2 itu 5. Maka benar, langsung kita dapatkan nilai K itu sama dengan 3. Ya, jadi kalau kita menggunakan untuk polinomial cukup banyak, itu makan waktu yang cukup lama. Ini bisa kita maknai sebuah perkalian 3 bilangan ya, menghasilkan 50. Dan 50 ini kita coba pecah dari yang sederhana dulu, yaitu 1 kali 10 kali 5 gitu ya. Dan kita langsung dapatkan nilai K-nya itu 3. Nah, kenapa dapat K-nya 3? Karena kan faktor pertama K min 2. Supaya dapatnya 1 berarti K-nya 3. Nah, kita ujikan ke semua suku. Maka pernyataannya benar. Ini 1 dikali K-nya 3 berarti 10. Kemudian kali K-nya 3 tambah 2 berarti 5 ya. Sudah pas. Sehingga langsung dapat nilai K-nya sama dengan 3. Pertanyaannya K tambah 5. Berarti 3 tambah 5 hasilnya adalah 8. Ada di option ya.